kasih Bapa, Engkau jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu hari ini kami ada di tempat ini, kami rindu mengerti isi hati Tuhan. Kami rindu mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami. Sampaikan Tuhan, tuntun kami Tuhan. Hanya di dalam jalan-jalan kami bisa berbahagia. Hanya di dalam kehendak kami mengerti akan apa arti tujuan hidup kami. Hidup ini begitu singkat. Karena itu ajar kami menemukan sesungguhnya arti hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan berbicara bagi setiap kami hari ini. Kami mau duduk diam, kami tundukkan pikiran, perasaan dan kehendak kami hanya kepada firman Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin, amin, amin. Tepuk tangan saudara, silakan duduk. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya saudara, hidup manusia itu kata firman Tuhan singkat ya, 70 tahun kalau kuat. Karena banyak yang tidak sampai ke 70 tahun. Siapa yang sudah berumur 70 tahun di sini? Yang katakan ada 1, 2, 3 yang bersyukur bisa sampai di 70. Ya, kita yang belum sampai ya berdoa supaya sampai. Dan saudara, kalau hidup ini singkat kata firman Tuhan, hidup itu seperti uang. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Hidup itu digambarkan firman Tuhan seperti apa? Seperti rumput kering, jerami. Ya. Hari ini ada, kenapa digambarkan rumput? Rumput itu umurnya singkat sekali. Kenapa Alkitab bilang hidup ini seperti pohon beringin? Pohon beringin itu panjang umurnya, tapi rumput yang hari ini ada dan besok bisa lagi. Nah saudara, kalau kita tahu firman Tuhan berkata bahwa hidup itu singkat, bagaimana kita mengisi hidup kita hari-hari? Ya, tapi banyak orang itu nggak pernah ingat mati. Dia hidup itu seolah-olah dia akan hidup terus. Ya, baik kita ini memikirkan bahwa hidup itu singkat supaya kita banyak mencari Tuhan. Nah, kita hari ini akan belajar bersama saudara. Saya berdoa supaya firman ini kita mengerti bagaimana kita harus mengisi kehidupan kita. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal 9, kita buka bersama ayat yang keempat mulai saudara. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini ya, kita bisa baca bersama. Pengkhotbah 9 ayat keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya, dikatakan di situ, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Yang masih hidup berapa banyak? Yang masih hidup di sini yang tenang dong. Saudara masih hidup, berarti kan masih hidup dong. Ya, makanya dibilang ya, tetapi siapa yang termasuk orang hidup, ya, karena banyak orang itu masih hidup, tapi sesungguhnya dia sudah mati harapannya, walaupun dia masih hidup. Nah ayat ini berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Kita hidup masih ada harapan, itu puji Tuhan, haleluya 12 kali, karena banyak orang hidup sudah tidak punya harapan. Yang terpenting kita ini masih hidup saudara, supaya kita mengerti untuk apa hidup ini. Karena kalau sudah mati jangan ngerti, mumpung masih hidup kita tahu. Dikatakan di sana, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa ya. Walaupun singa kalau sudah mati buat apa? Ya, sekalipun hanya anjing, tapi kalau masih hidup masih ada arti lah, masih ada harapan. Nah hari ini kita bersyukur, ayat ini mengingatkan kita ini masih hidup. Masih hidup itu bersyukur, sebab masih selalu ada harapan. Walaupun singa kalau mati tidak ada guna,
Tapi sekalipun anjing kalau hidup, masih ada harapan, masih bisa berguna hidup ini, masih bisa berfungsi. Jangan sampai kita ini mati selagi kita masih hidup. Saya bikin saudara bingung, ya supaya mikir. Ke gereja itu harus mikir saudara. Makanya persiapkan akal budimu untuk mendengarkan firman. Ya, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sehebat apapun singa, kalau sudah mati tinggal bangkai, tidak bisa buat apa-apa. Sekaya apapun engkau, kalau engkau sudah tidak punya harapan di hidup ini, buat apa? Lebih baik mati. Nah, firman ini menepuk kita hari ini. Selama engkau masih dikatakan hidup, puji Tuhan, masih ada harapan. Tidak ada masalah yang terlalu berat karena masih ada harapan. Makanya saya tadi tanya, siapa yang hidup? Sekali lagi saya tanya, siapa yang masih hidup? Baru angkat tangan semua, ngerti kan? Orang Kristen itu harus digituin saudara. Kalau enggak ngerti. Ya, kita juga baca firman kadang enggak ngerti. Selama kita masih hidup, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ayat yang kelima berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kenapa kita harus bersyukur dalam hidup ini? Karena orang-orang yang hidup itu tahu bahwa mereka akan mati suatu saat nanti. Tetapi orang-orang mati itu sudah tidak tahu apa-apa, bahkan tidak ada lagi upah. Nah, kalau kita masih hidup ini masih ada kesempatan untuk mendapat upah. Upah dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Ya. Orang hidup itu bersyukur. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa engkau itu masih bisa dapat upah. Tapi orang mati sudah tidak tahu apa-apa, mereka juga sudah tidak dapat upah lagi. Bahkan kenangan kepada mereka itu sudah lenyap. Mau sehebat apapun orang, dia kaya-kaya nih, mau orang terkaya di Indonesia, kalau mati, terus misalnya ada yang bilang, kan dia ini berjasa ya bagi anak cucunya, karena dia kaya, anak cucunya jadi kaya. Jadi biarkan mayatnya tinggal di rumah, kita taruh di ruang tamu. Ada yang mau begitu? Saya yakin kalau orang mati itu disimpan di rumah itu, maka semua orang yang hidup itu pergi meninggalkan rumah itu. Karena tidak mau tinggal bareng sama orang mati. Kenapa? Orang kalau sudah mati ya itu tidak ada apa-apanya. Mau sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, makanya selama mau hidup pikirin bahwa suatu saat kita ini akan mati. Ini loh ayat itu bilang, karena orang yang hidup tahu bahwa suatu saat mereka akan mati. Tapi orang mati udah bukan apa-apa, bahkan sudah tidak ada upah. Selama kita diberi kesempatan hidup, kita ini masih bisa menabung upah-upah yang dari Tuhan untuk kita pakai nanti sampai pada masa kekekalan. Saya kemarin saudara di acara Mesbah Doa Onsite, kemarin saya bikin acara Mesbah Doa Onsite di Jakarta untuk pertama kali. Banyak orang Surabaya bilang, Bu, bikin dong di Surabaya. Oke, nanti kita ke Pur Surabaya, Mesbah Doa Onsite. Dan yang amin. Ya. Saudara, saya tuh ada satu jemaat, dia datang. Acaranya 6:30 malam, jam 3 sudah datang ibu. Acara 6:30, jam 3 sore sudah datang. Jadi saya datang, saya samperin, Bu, kok rajin banget jam 3 sudah datang? Iya Bu Dewi, saya pendengar setia Mesbah Doa. Saya datang memang kepagian, soalnya saya dari Bogor. Umur 8, saya ini umur 83 Bu. Ih, luar biasa ya. Dia bilang, Ibu saya itu mau berterima kasih, Ibu saya mau berterima kasih sama Ibu. Saya ini 25 tahun melayani Tuhan sebagai ketua pendoa di gereja. Tapi saya baru mengerti arti dari kekristenan yang sesungguhnya waktu masa pandemi saya dapat channel Ibu. Maksudnya Ibu bagaimana? Saya 25 tahun melayani seumur hidup Kristen. Saya orang Manado, dari lahir sudah haleluya
puji Tuhan. Saya sudah Kristen dari lahir, dari dalam kandungan saya Kristen, Bu. Saya melayani di gereja ketua pendoa. Tapi Bu, di rumah saya kalau berantem sama anak saya ini yang perempuan, sumpah-sumpahan, kutuk-kutukan, ketua doa. Gak usah angkat tangan. Yang sama juga di sini gak usah angkat tangan. Terus dia bilang sama saya apa? Ibu, saya mau berterima kasih sama ibu, sama Tuhan Yesus sudah Bu. Tapi saya mau ketemu ibu. Kenapa? Satu hal yang saya syukuri Bu, saya belum mati sebelum saya mengenal kebenaran. Saya tanya sama anaknya, kamu lihat perubahan mamamu selama ini? Iya Bu, sejak dengar kota-kotanya ibu, dia sekarang berubah Bu. Kalau marah diam, dulu kalau marah sumpah serapah keluar dari mulutnya. Tapi ketua doa di gereja. Banyak orang hidup dengan pencitraan. Ketua doa di gereja 25 tahun melayani. Makanya saya bilang gak jadi jaminan orang melayani di gereja itu. Kalau hidup tidak berubah, nol. Satu yang dia bilang, saya bersyukur saya belum mati, diizinkan Tuhan masa pandemi saya dapat channel ibu. Sekarang saya kalau mati Bu, saya sudah siap. Karena sudah tidak ada kepahitan di hati, tidak ada amarah. Dulu kalau saya mati sebelum pandemi, sebelum tahu kebenaran itu, waktu ibu saya tidak tahu saya pergi kemana. Ini loh yang Alkitab bilang. Orang yang hidup itu tahu bahwa satu saat dia akan mati. Tapi orang yang sudah mati, sudah tidak tahu apa-apa lagi. Makanya bersyukur kalau saudara masih hidup. Amin. Masih ada waktu benahi diri. Karena kita tahu bahwa satu saat kita akan mati. Lalu apa yang harus kami lakukan Bu? Ya, di waktu-waktu yang singkat ini, ya, ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah mati semua sudah lenyap, ingatan akan mereka sudah lenyap, ya baik kasih mereka sudah lenyap, kebencian mereka pun, kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Orang itu kalau sudah mati sudah selesai. Ya, mau suami itu mau secipta apapun pada istrinya, kalau istrinya mati 1 hari 2 hari dia berduka. Nanti kalau dia sudah lihat yang lebih cantik lagi, dia sudah lupa akan kenangan istri. Dia tidak bapak-bapak, tidak usah pura-pura, bilang aja aneh. Ya, ada bapak-bapak istrinya baru meninggal saudara, nangis ya. Hari kedua dia datang ke kuburan. Tapi selalu kalau datang itu bawa kipas angin. Sampai orang tuh bingung, ini bapak kalau ke kuburan bawa kipas angin apa? Bapak mencintai istri bapak banget ya. Bapak kenapa bawa kipas angin? Iya biar cepat kering. Kenapa? Dulu istri saya pernah pesan, sebelum kuburan saya kering, jangan kamu nikah lagi. Jadi ini saya bawa kipas angin biar cepat kering. Kenapa? Karena saya sudah mau. Sebaik apapun kita, yang namanya mati udah gak ada dampak apa-apa di bawah matahari ini, di bumi ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Makanya selagi hidup, marilah kita isi hidup kita dengan benar. Bagaimana kita mengisi hidup ini? Ayat yang ke-7 berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Yang pertama yang harus kita kejar dalam hidup ini adalah perkenanan Tuhan. Ketika seseorang mendapat perkenanan Tuhan itu enak, ya. Ayat ini berkata, makanlah rotimu dengan sukaria. Pada zaman itu di sana memang makanan utamanya adalah roti. Kalau kita di sini makanan utamanya apa? Nasi. Jadi kalau saya ganti ayat ini, ya dikatakan, mari makanlah nasimu dengan sukaria. Tidak dikatakan di sana makanlah daging.
makanlah steak dengan sukaria. Karena walaupun orang makan steak, belum tentu dia dengan sukaria kalau dirinya itu hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang bisa membuat kita makan nasi kita dengan bersukaria? Ya karena Tuhan berkenan atas perbuatanmu. Bukan orang kaya yang berbahagia, saudara. Bukan orang kaya yang dikenal Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, mereka yang dikenal Tuhan. Sekalipun engkau cuma makan nasi, tapi engkau bisa bersukaria, dikatakan di sana, minum anggurmu dengan hati yang senang karena Allah berkenan atas perbuatanmu. Di hidup ini yang pertama harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Orang itu kalau dalam perkenanan Tuhan, walaupun cuma makan nasi, dia bisa bersukaria. Saya dengan suami saya menikah, saudara. Ya, 21 tahun kami menikah. Dari awal pernikahan kami susah. Bukan senang, susah. Ya, benar-benar makan nasi, makan Indomie. Ya, nggak pernah rasa yang makan enak-enak itu, nggak pernah rasa yang hamil. Sama suami saya ditanya, saya kamu ngidam apa? Karena saya itu kalau hamil benar-benar nggak bisa makan, muntah terus, saudara. Jadi kalau saya ada yang kepengen makan itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Dia tanya, mau makan apa saya? Saya pengen bakmi goreng Surabaya, ada di Solo kan. Dia bilang mahal, nggak ada uang beli. Bakso aja ya, larinya jauh kan. Dari bakmi goreng Surabaya lari ke bakso, saudara. Uangnya cuma cukup buat beli bakso. Saya merasakan susah, tapi kami bersukaria. Bukan gak bersukaria. Dari awal menikah naik motor sama-sama, punya anak 1 motor, anak 2 motor, anak 3 tetap motor. Jadi karena bonceng 5 di motor. Tapi ada sukaria, yes, kami bersukaria. Hari ini kami diberkati Tuhan, bersukaria, yes, tetap bersukaria. Makanya saya bisa bersaksi kepada saudara, bukan orang kaya yang bisa bersukaria, tapi orang yang dikenal Tuhan. Amin. Apa yang harus engkau lakukan di bawah matahari ini dengan umur yang pendek? Engkau bekerja diberkati, puji Tuhan. Engkau hari ini pas-pasan, puji Tuhan. Nikmatilah makananmu itu dengan sukaria. Makanlah, minumlah dengan sukaria. Karena kamu sudah mati, udah gak bisa makan, gak bisa sukaria. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ayat ke-8 berkata di sana, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Di waktu-waktu hidup yang singkat ini, bagaimana kita bisa mengisi hidup ini? Tetap jaga pakaianmu tetap putih. Waktu kita bertobat menerima Tuhan Yesus, kita ini diberikan jubah keselamatan. Jubah itu putih, harus kita jaga sampai waktunya Tuhan datang. Jubah itu harus tetap putih. Artinya apa? Kekudusan dalam hidup ini harus kita jaga. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepala. Minyak itu berbicara tentang hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan. Di dalam engkau bekerja bukan hanya untuk para pelayan Tuhan. Saudara bekerja di dunia sekuler, engkau perlu menjaga jubahmu, engkau perlu menjaga minyak Tuhan di atas kepalamu. Amin, saudara. Sehingga di dalam pekerjaanmu itu Tuhan juga dimuliakan. Jangan melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Sebab uang, kekayaan itu bukan tujuan hidup. Yang jadi salah kalau orang menjadikan kekayaan itu tujuan hidup. Orang Kristen boleh kaya enggak? Siapa yang mau kaya? Katakan. Yang lain enggak mau kaya. Saya doakan. Ya, yang mau kaya angkat tangan. Ya, saya mau kaya. Tapi itu bukan tujuan hidup. Tapi kalau Tuhan kasih kekayaan, yes, supaya aku dapat melakukan banyak pekerjaan Tuhan lewat berkat yang Tuhan titipkan.
Tuhan. Amin saudara. Kaya boleh, tapi jangan takabur. Diberkati yes, tapi jangan engkau pakai kekayaan itu untuk memuaskan hawa nafsumu, karena yang namanya nafsu tidak pernah akan ada puasnya. Tapi kalau dari engkau pas-pasan saja engkau sudah bersukaria, apalagi ketika engkau diberkati. Makanya perkenanan Tuhan itu menjadi kunci utama. Orang yang berkenan pada Tuhan susah dia mengucap syukur, susah dia tetap menabur, apalagi ketika dia diberkati. Bertambah takaran taburannya itu, bertambah pula saudara sukacita yang ada dalam hidupnya. Terus itu jaga bagaimana perkenanan Tuhan bisa kita dapatkan dalam hidup kita. Jaga pakaianmu itu tetap putih, dan jangan tidak ada pengurapan hadirat Tuhan di atas kepala. Hanya orang-orang yang tetap hidup dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan, mereka yang akan mengalami penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-9, apa yang harus kita lakukan lagi dalam hidup yang singkat ini? Dikatakan di sana, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Untuk apa bapak-bapak engkau bekerja? Ya, ayat ini berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Jangan nikmati hidup dengan istri orang atau pelakor. Bilang amin bapak-bapak. Amin itu tolong yang rela. Amin. Ayat ini dengan jelas berkata, nikmatilah hidup dengan siapa? Dengan istri yang kau kasihi. Itulah bahagiamu, itu bahagia kita. Jangan nikmati dengan perempuan lain. Ada banyak bapak-bapak itu waktu miskin, ya, setia sama istri, mengasihi istri, tapi ketika kaya lupa segalanya. Ya, bangga lagi jalan sama anak muda, remaja gitu, dirangkul. Nggak usah terlalu GR lu Pak. Lu pikir lu kegantengan, rek, ya. Bangga kalau jalan sama cewek muda. Dia pikir tuh cewek seneng sama dia, itu cewek cuma seneng uangmu. Makanya banyak bapak-bapak itu kalau punya uang gaya jadi sugar daddy. Bapak-bapak om-om manis, giliran sudah tua kena diabetes jadi daddy sugar. Jadi bapak-bapak sakit gula diabetes. Gak usah sombong. Ingat umur, ingat mati, bilang amin. Tuh ada anak kecil bilang amin. Yang gede gak mau amin, dia yang kecil saja. Saudara, ayat ini bilang untuk apa engkau bekerja, untuk engkau menikmati hasilmu itu dengan istri yang kau kasihi. Dengan istri yang kau kasihi. Ya, makanya saudara, jangan setelah dapat uang, dapat kekayaan, coba-coba nikmati dengan yang lain. Ya, kalau ada yang mau selingkuh, suami saya itu loh, sekarang udah kaya, uang sekarang dikasih buat pelakor, beli apartemen. Saya ingatin aja doa, nggak mau, pulang sesukanya. Dan pacarnya itu seumuran anaknya, Bu. Doakan saja, Bu. Doanya apa? Tuhan ajar suamiku. Hajar Tuhan dengan caramu. Ya, lalu dia pulang. Dia bilang sama suaminya, saya tadi diajarin Bu Dewi berdoa buat kamu. Doa apa? Kata Bu Dewi, doakan suamimu. Ngomong Tuhan hajar suamiku. Dia bilang, pendeta macam apa itu? Ngajarin istri supaya berdoa buat suami, hajar suaminya. Mana nomor teleponnya dari Basir itu? Dikasih sama istrinya, dia telepon saya. Ibu ngajarin istri saya supaya berdoa hajar suami.
Suamimu gitu Bu, ibu tuh pendeta macam apa? Saya bilang, Bapak gak usah kepedean gitu ya Pak. Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dia kasihi. Kalau Bapak masih dikasihi, Tuhan akan hajar Bapak. Tapi kalau Tuhan sudah tidak mengasihi Pak, mati lu di hotel lagi bersinah, teleponnya langsung putus. Emang enak? Ya, nggak usah kegeeran dihajar Tuhan. Alkitab bilang Tuhan menghajar orang dia kasihi. Kalau dia masih kasihi, dia hajar supaya tobat. Kalau udah nggak dikasihi, bablas. Makanya jangan sombong. Orang hidup itu harus hidup ingat mati. Kalau sudah dipetik nggak bisa apa-apa lagi. Tapi bersyukur masih hidup, masih ingat, masih mikir bahwa aku ini bakalan mati. Nggak usah sombong, nggak usah hidup dalam dosa, nggak usah cari-cari masalah. Hidup ini lurus-lurus aja dari. Jangankan saya yang sudah berumur atau yang berumur, saya aja saudara masih hidup segini selalu mikir mati saya. Tuhan, kalau aku mati, apa yang sudah aku perbuat bagimu Tuhan? Tapi saya bersyukur kalau saya mati, khotbah-khotbah saya masih bisa memberkati yang hidup. Masih banyak orang bisa nonton dan bertobat lewat khotbah-khotbah saya. Walaupun saya sudah mati, saya bilang pakai hidupku Tuhan, selama aku hidup aku mau berdampak bagimu. Karena kalau kita mati nanti Tuhan nggak tanya depositmu berapa. Malah nanti ditanya Tuhan gini, kamu di dunia saya berkati ya, penghasilanmu tiap bulan berapa? Sekian ratus juta Tuhan. Malaikat laporan keuangannya mana? Ada catatannya. Ya, tanggal 1 terima 500 juta, beli tas 100 juta, jalan-jalan ke luar negeri. Semua isinya kedagingan toh. Nggak pernah menabung, nggak pernah mikirin kerajaan Allah, dihabisin buat dirimu sendiri. Maka celakalah kamu. Saya nggak pernah ketakuti ya saudara, karena saya juga takut. Saya takut, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku kepekaan. Sampai hari ini ya, saya beli tas 30 juta, saya tidak berani. Makanya saya dikasih orang, saya pakai. Tapi saya sendiri beli. Saya bisa nggak beli? Bisa. Tapi nggak tahu ada rasa berdosa di hati. Tapi saya bersyukur alarmnya masih nyala. Daripada balas saudara, kenapa itu uang bisa kita pakai untuk hal-hal lain? Bantu pendeta di desa, bangun gereja, bantu orang miskin. Takaran pemberian kita harus lebih besar daripada kesenangan kita. Di saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, orang lain memikirin saya. Ya, diundang ke Amerika, tiket disiapin, semua disiapin. Ibu nggak perlu bawa apa-apa, ibu sekeluarga liburan ke Amerika dong. Saya nggak pernah mikir, tapi itu upah. Makanya jangan cuma mikir diri sendiri, karena satu saat kalau kita mati akan dimintai pertanggungan jawab. Engkau bekerja, jaga pakaian putih, harus tetap ada niat di atas kepalamu. Nikmatilah hidupmu itu dengan istri yang kau kasihi, dengan suami yang kau kasihi, dengan anak-anak yang kau kasihi. Ayat 10 berkata, selama kita hidup, selama kita masih hidup. Ayat 10, segala sesuatu yang kau jumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana nanti engkau akan pergi? Kita ini semua sedang menuju kematian. Kita ini semua lagi antri akan pergi ke dunia kematian. Di sana udah gak ada pekerjaan. Makanya kalau hari ini Tuhan kasih pekerjaan, syukuri. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena Tuhan memberkati setiap jerih payahmu. Jangan malas. Orang Kristen sekarang banyak malas, tapi doa minta berkatnya banyak. Ya, udah malas minta doa berkatnya banyak tuh bagaimana caranya? Ya, Tuhan bilang kau dapat dengan tangan itu kerjakan. Rajin supaya hidup kita diberkati. Kan Alkitab berkata kekayaan itu ada di tangan orang rajin. Anak-anak muda,
apalagi anak muda zaman now, kerjanya pegang HP seharian. Ini HP ini racun. Kalau kita nggak mewakili, bayangkan dari bangun pagi pegang HP saudara, habis waktu tidak terasa udah siang. Lihatin TikTok, lihatin IG, lihatin, benar nggak? Nah kita ini harus peka. Selama masih hidup, apa yang dikerjakan oleh tanganmu, dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ya, karena tidak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana nanti kita akan pergi ke sana? Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau bekerja. Dimanapun saya pergi, saya syuting saudara. Saya melayani, capek iya, tapi itu komitmen saya. Ya, untuk terus memberitakan Injil, memberi pengajaran kepada jiwa-jiwa. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan diberkati Tuhan. Ada banyak orang yang enak banget ya, Bu Dewi itu jadi YouTuber, uangnya banyak. Coba bikin saudara. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, itu tidak mungkin. Dan yang kedua, karena ketekunan. Ya, saya melihat sekarang Mesbah Syukur pagi jam 5 yang nonton sekarang hampir mencapai 100.000. Tuhan percayakan terus jiwa. Saya di hotel, nanti pulangnya saya syuting. Mau sesibuk apapun saya, sengantuk apapun saya, ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Karena dinanti banyak orang. Waktu kami kena corona yang Delta, itu saya bilang ke suami saya, ya udah nggak usah nangis, doa dulu, kita sakit loh. Suami saya bilang, selama napasku masih berhembus, aku tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Kan kita belum mati toh. Ayo kita syuting. Sampai pernah dia itu pusing-pusing syuting saudara, bener aja. Habis doa dia muntah di laptop itu penuh semuanya. Tapi tidak apa-apa, saya bilang ya udah Tuhan lihat. Dan ketika hidupmu itu masih berdampak, engkau diperhitungkan Tuhan. Tapi kalau hidup itu sudah nggak berdampak, malah bikin seseorang, kalau ini kelamaan hidup bikin seseorang, ada panggil aja, di absen aja nih. Hidup ini harus berdampak. Kerjakan sesuatu, kau jumpai dengan tanganmu. Anak-anak muda di rumah kau jumpai sapu, nyapu. Amin. Itu anaknya sama kan? Dia tuh mendengar khotbah saya. Nanti deh keluar ambil sepeda di luar ya. Pokoknya sepedanya siapa aja ambil aja. Ya, luar biasa saudara. Ayo kita rajin, bekerja rajin. Karena di dalam dunia orang mati dan ada pengetahuan, nggak ada lagi pekerjaan, nggak ada hikmat. Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Hidup ini, saudara, dalam sebuah perlombaan, bukan yang seringkali kemenangan bukan diraih oleh yang tercepat. Yang tercepat dia pelari cepat terkenal, tapi di tengah jalan dia keseleo. Bisa yang tidak cepat itu yang akan menikmati kemenangan. Karena dikatakan di sana keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, ya, juga bukan untuk yang berhikmat yang akan mendapatkan kekayaan dan karunia. Karena itu, saudara, ibu-ibu terutama di sini, tidak usah anakmu itu dipaksa untuk jadi orang pintar. Saya tuh kadang saudara bertamu di rumahnya orang kaya itu di Jakarta, anaknya saudara baru guru les pulang sekolah, sudah ditunggu les matematika. Dia makan sebentar les matematika. Guru les matematika belum selesai sudah datang les Inggris. Les Inggris belum selesai sudah datang les Mandarin. Jadi ini anak kecil diisi dengan les. Tujuannya apa? Biar pintar, Bu. Saudara, kalau orang yang pintar yang akan sukses di dunia ini, maka yang menjadi orang terkaya itu adalah dosen dan guru. Benar nggak? Jangan paksa anakmu. Kalau orang-orang yang punya jabatan yang akan mendapat kekayaan, maka pasti yang tercatat sebagai orang terkaya di dunia itu pasti presiden, karena presiden itu jabatan tertinggi. Kalau orang yang
yang bekerjanya keras itu yang akan mendapat kekayaan dan kesuksesan. Maka tukang-tukang bangunan itu yang akan tercatat sebagai orang-orang terkaya. Saudara tahu mereka itu kerja dari pagi sampai sore. Itu pekerjaan keras. Tapi buktinya kan tidak. Artinya apa saudara? Di dalam hidup ini bukan yang tercepat yang akan memenangkan perlombaan, bukan yang terkuat. Karena waktu dan nasib itu akan kita lalui bersama dengan perkenanan Tuhan. Seringkali saudara, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi karena dia takut Tuhan. Saya itu tadi baru ngobrol-ngobrol di ruang pembicara. Ada seorang bapak yang bilang sama saya, Bu Dewi, kalau saya lihat Bu Dewi itu ya cuma bisa geleng-geleng kepala ya. Ibu itu nggak punya titel tinggi, ibu itu nggak punya gereja. Tapi kok bisa loh di YouTube itu ya, pengikutnya itu bisa sebegitu banyak loh. Orang-orang yang dilawat, lalu dia bilang itu Tuhan loh Bu. Yes, itu Tuhan. Amin saudara. Yang lebih pintar dari saya itu banyak, yang profesor, doktor, STH, MTH, banyak. Tapi Tuhan dengan baik, perkenanan Tuhan ya, bukan ditentukan oleh titel, bukan ditentukan oleh pintarnya seseorang, bukan ditentukan oleh kuatnya seseorang. Tapi ketika engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, apa yang gak pernah kita pikir, apa yang gak pernah timbul dalam hati, saya cuma mau bilang, jangan saudara salah fokus di dunia ini. Engkau kerja kepintaran, bagus. Engkau kerja titel, bagus. Engkau kerja semua yang kau pikir itu bisa menambah naik nilai hidupmu. Tapi jangan pernah kau lupa mengejar perkenanan Tuhan. Amin saudara. Saya tuh sering bilang sama guru-guru, sama orang-orang tua di Jakarta yang anaknya dikasih les semua. Saya bilang, Bu, ini anak sudah les Alkitab? Belum, Bu. Engkau leskan anakmu dengan semua ilmu, tapi engkau lupa satu hal. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ajari anakmu tentang takut Tuhan. Ajari dia tentang firman Tuhan, supaya dia mengerti bahwa hidup ini kemenangan bukan dimenangkan oleh orang yang tercepat, bukan dimenangkan oleh yang terpintar atau yang terkuat, tetapi Tuhan yang pegang kendali atas setiap hidup kita, atas setiap masa, atas setiap waktu. Coba siapa yang menyangka di tengah masa pandemi Tuhan itu mengangkat saya lewat YouTube saya? Siapa yang tahu? Saya tidak pernah berpikir. Banyak orang datang sama saya tanya, Bu, ini pernah kepikiran? Apakah memang tujuan ibu bikin YouTube itu supaya terkenal? No. Saya cuma memulai dari taat kepada Tuhan, yaitu apa? Beritakan firman. Saya cuma melakukan itu, beritakan firman. Soal diangkat Tuhan, soal terkenal, soal apa itu bonus yang akan Tuhan kasih waktu kita ini hidup di dalam perkenanan. Bukan itu yang kita cari. Makanya banyak orang terpacu, Ibu Dewi bisa begitu ya, saya juga bisa begini. Silakan. Dia datang, Bu, cari subscribe, minta ampun susahnya, Bu. Auzubillah, minasyaitonirrajim. Yes, saya bilang. Channel saya di masa pandemi sehari nambah 1000 subscribe. Siapa yang buat itu? Ada manusia yang bisa bikin itu? YouTube aja ngomong loh, kalau ada satu channel yang seminggu nambah 1000 subscribe, itu pasti hacker. Punya saya sehari 1000 di hacker sama malaikat. Amin saudara. Siapa yang tahu? No, gak ada yang tahu. Ini yang dimaksud oleh firman ini. Ya, jangan engkau hanya berusaha membangun hal-hal yang lahiriah di dalam hidupmu, tapi ada satu faktor penentu dalam hidup kita, yaitu perkenanan Tuhan. Jangan engkau lupakan. Makanya Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kita perlukan hanyalah satu, saudara. Di dalam setiap musim ini, di dalam gelombang, dalam badai hidup ini, tetaplah engkau
andalkan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan di sini, bagaimana ketika bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, tinggal satu langkah lagi loh, masuk dalam perjanjian, tinggal satu langkah. Dikirim 12 pengintai mewakili 12 suku Israel. Yang 12 kembali dengan sama-sama penilaiannya apa? Negeri itu benar-benar negeri yang luar biasa baik. Anggurnya aja satu tandan dipikul 2 orang. Anggur satu tandan dipikul 2 orang. Itu negeri delimanya gede-gede, semuanya tanahnya subur luar biasa. Tapi yang 10 orang berkali, tapi kita tidak mungkin masuk. Di sana orang-orangnya raksasa, tidak usah mimpi. Kita di mata mereka seperti belalang. Yosua dan Kaleb maju berkata, kita pasti akan bisa masuk ke negeri itu kalau Tuhan berkenan. Maka Tuhan yang akan bawa kita masuk. Perhatikan orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, sehingga saudara tahu apa yang terjadi. Bangsa itu marah, mereka melempar Yosua dan Kaleb dengan batu. Karena mereka takut mati. Mereka bilang, kenapa Tuhan bawa kita ke sini cuma untuk mati? Mending kita kembali ke Mesir. Ganti Musa dan Harun, kita pilih pemimpin baru. Kita pulang kembali ke Mesir. Orang saudara kalau tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, mengandalkan otak logikanya jadi gila, tidak percaya dengan janji Tuhan. Tuhan yang berjanji akan beri negeri itu. Lalu Tuhan mau binasakan mereka. Musa memohon pada Tuhan, Tuhan jangan binasakan umat ini. Beri belas kasihan. Tuhan bilang, aku ampuni. Tapi aku bersumpah dalam murka, angkatan ini tidak akan pernah bisa masuk ke negeri itu. Dan mulai hari ini engkau harus mengembara 40 tahun di padang gurun. Tinggal selangkah. Jadi 40 tahun mereka harus berputar-putar. Kenapa dalam hidup kita seringkali kita berputar dengan masalah yang sama, gak pernah melihat gol dari janji Tuhan? Karena engkau tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan perkenanan Tuhan. Saudara, saya bilang para imam semua ke depan, hanya perkenanan Tuhan yang akan memampukan kita. Hanya perkenanan Tuhan yang akan meluputkan kita seberat apapun masalah di depan. Katakan, Tuhan kami percaya penyertaan-Mu itu Tuhan sempurna bagi hidup kami. Sekalipun jalan-jalan Tuhan belum terselami di depan-Mu dalam hidup ini saudara, mari minta perkenanan Tuhan dan andalkan Dia. Dan bilang, Tuhan sertai kami Tuhan. Sertai orang yang mengejar perkenanan Tuhan, dia mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita berdiri.